Boleh ceritakan tentang Balamin? Jadi satu, Balamin adalah pengacau. Dulu pernah Kang jelaskan itu di Nine Unknown Men, yang di open dialog sebelumnya tentang Balamin itu. Jadi sekali lagi, kalau yang misalnya masih belum kemarin nggak ikutan open dialog soal Balamin, dia sebetulnya manusia yang umurnya sangat panjang. Umurnya itu luar biasa, yang diberi tangguh oleh Allah tuh. Jadi pernah disinggung itu di surat At-Taubah ayat 105 tentang Balamin tuh. Jadi orang-orang ditangguhkan oleh Allah, orang-orang diberi tangguh oleh Allah ya. Di sana disebutkan orang-orang yang diberi tangguh oleh Allah. Nah, diberi tangguh oleh Allah dan ada yang dimasukkan ke neraka, yang diberi tangguhnya itu nanti keputusan Allah. Tapi ada juga yang dimasukkan ke surga. Nah, mungkin Balamin ini dimasukkan ke neraka itu, yang jadi baladnya iblis. Balamin itu dia dulunya Raja Atlantis. Karena dia punya kemampuan 10% dan dia bisa bisa melawan proses penuaannya, meskipun sekarang bentuknya tua dan botak, tapi dia bisa mengatur planet bumi. Dialah otaknya Freemason, dialah otaknya yang namanya New World Order, dialah otaknya Illuminati, dialah otaknya Freemason, dialah otaknya yang namanya New World Order, dialah otaknya Illuminati, dialah otaknya bagaimana kita mengendalikan perekonomian dan sebagainya, dialah otak yang membuat virus kayak vaksin dan sebagainya, dialah otak segala macam urusan-urusan yang ada di dunia. Jadi ide-ide dialah yang membuat Yahudi itu bisa menguasai, karena Balamin itu adalah bapaknya bangsa Yahudi. Balamin itu adalah bapaknya bangsa Yahudi. Bagian Dracula ini diibaratkan Balamin itu seperti Dracula, soalnya memang bentuknya kayak Nosferatu sih, botak, mancung, dan dia suka sekali darah. Dia suka sekali otak bayi untuk menjaga ininya, badannya biar tetap hidup. Dia punya alat yang namanya Minaru. Dia bisa berubah bentuk jadi apapun yang dia mau. Itu alat peninggalan salah satu ini bangsa modern ya. Jadi berubah itu dengan DNA-nya. Memang salah satu yang bisa memperpanjang umur Balamin itu adalah darah juga. Bukan ritual aja, Freemason minum darah. Bukan ritual, memang keharusan itu mah. Ritual mah bisa dilanggar kan ya? Itu mah enggak. Kudu gitu ta. Supaya awet muda. Nah, terus kita lanjut. Dia punya Minaru yang artinya meniru. Dan kemudian dipakai sistemnya Minara, pakai pendidikan kita. Nah, kemudian dia jalan-jalan kemana-mana, dan dia juga pernah nyamar jadi akang, pernah nyamar jadi akang dan sebagainya. Tapi sieun ku akang, sieun cenah minder eta mah bukan kene urang botak. Nah, cuma kitanya itu tuh dirahasiakan agar kitanya nggak mikir gitu. Biar kita itu tidak berpikir, biar kita itu semuanya taklid saja, diam aja lah. Udah, kamu nggak usah mikir, jadi buruh sajalah, jadi TKI aja. Coba kalau kita mikir, nggak akan ada ekspor TKI keluar, nggak ada. Indonesia makmur. Soklah, mulai dari sekarang kita action. Jangan hanya sekedar diajar wungkul dan doktrin saja yang kita terima, tapi kita harus berpikir. Beda ya berpikir dan ngapalkeun. Ngapalkeun, pandangan suruhnya gitu kan di doktrinnya. Ngarapalkeun gitu kan. Jadi menghafal di sini tuh. Menghafal tanpa kita berpikir dengan baik dan benar. Habis oleh suatu sistem. Dan kita tidak sadar bahwa kita sedang dihabisi perlahan-lahan. Nah makanya sekarang kan Anda sadar nih dari bejaan ku akang. Nah sekarang actionnya bagaimana?
Apakah kita mau diam saja, membahas begitu saja? Apakah kita masih takut pada selain Allah gitu kan? Apakah kita masih takut bergerak karena memikirkan risiko masa depan seperti apa? Apakah kita takut nanti dimarahi orang tua karena kita berpikir? Nah, itu keputusan di tangan Anda, meskipun akhirnya di tangan Allah juga. Tapi semuanya adalah pilihan. Surga dan neraka adalah pilihan. Meskipun hasil akhir di tangan Allah, tapi usaha dari kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila dia tidak berusaha. Jadi usaha dulu aja sekarang. Mudah-mudahan usahanya berhasil dan mudah-mudahan usahanya bisa merubah tatanan masyarakat kita. Amin. Ya, tapi tong amin nungku, gerak atau jangan cicing. Harus dari kita dulu. Kita yang harus merubah. Nah, arti Tirema ini dia yang mengajarkan ke seluruh dunia itu. Wisnu itu tadi diajarkan ke bangsa Rama. Waskita irada satira hambalan narita umadita. Proses morta prawena, di mana manusia itu digembleng, dilatih. Nah ini nih, ini ilustrasi ya, ilustrasi bagaimana ketika pengetahuan itu dipelangin ke kepala. Tidak seperti kita setik-setik, dulu mah dipelangin karena otak itu seperti hard disk, pelangin, nah setelah itu baru dilatih sampai umur 21 tahun. Mortal Pravena. Dan mereka pun dengan kemampuannya bisa melakukan levitasi, bisa melakukan banyak hal.